Shalom, shalom, selamat pagi buat Indonesia. Hari ini adalah hari Rabu yang indah ya. Kita bersekutu kembali bersama Sema Adonai, renungan pagi ya. Buat saya yang di New York sekarang sudah sore hari menjelang malam. Dan yang buat Ibu Murni di Eropa, di Jerman, selamat menjelang pagi ya. Sudah jam 12 lewat di sana. Ya, Bapak Ibu, kita senang kembali karena kita percaya di dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman kita ada kekuatan yang baru buat kita dan ada sukacita karena di dalam persekutuan ini kita menjalin hubungan persaudaraan kita semakin dekat, semakin utuh ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pujian yang pertama. Saya undang Bapak Ibu untuk tunduk kepala bersama saya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan umat-Mu. Kami anak-anak-Mu berkumpul di Jumsema Adonai. Kami mau melakukan ibadah kami renungan pagi. Bapa, kami meminta pertolongan Roh Kudus, urapan-Mu menyertai kami semua. Bapa, kami mau menyerahkan hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan yang akan menyampaikan renungan. Urapi hamba-Mu Bapa, biarlah berkat-berkat-Mu mengalir atas hidupnya. Engkau memampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Bapa, biarlah firman yang akan ditabur Bapa Engkau berkati sehingga firman itu tertancap kepada hati yang haus akan kebenaran firman. Dan biarlah setiap kami mempersiapkan hati kami Bapa agar firman yang ditabur itu bertumbuh dan kehidupan kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin bertumbuh benar di hadapan Engkau ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus pada pagi hari indah waktu Indonesia ini, berserta kami semua yang melayani Engkau, baik di tim belakang operator Tuhan, baik ya Pak Frans yang akan men-share ujian penyembahan kami, biar yang semua yang melayani Engkau pagi hari ini menerima urapan dari ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ada amin semuanya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pujian yang pertama, Tiap Langkahku, akan dinyanyikan oleh Ibu Murni. Silakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, amin. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, siapkan hati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dedi. Temanya adalah hidup ini adalah kesempatan. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada, yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan pagi hari ini lewat YouTube saudara. Pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan renungan kita, yaitu berbicara tentang hidup ini adalah sebagai sebuah kesempatan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebuah perenungan untuk kita semua adalah hari ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada seperti sekarang, adalah untuk apa sebenarnya hidup? Nah, itu saudara, untuk apa kita hidup? Ini yang harus menjadi sebuah perenungan bagi diri kita masing-masing, dan jawabannya tentunya ada pada diri kita juga kembali masing-masing Bapak Ibu. Nah, ketika saya menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini berkaitan dengan hidup ini ada kesempatan, karena ketika saya melihat begitu banyak sekali Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengenal ya, dan tidak menyadari panggilan hidupnya itu untuk apa. Sementara hidup kita ini terbatas. Hidup kita itu sangat singkat. Dan apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia? Kalau kita survei, kita tanya, mungkin ada banyak alasan-alasan mereka menjawab. Ada yang bilang, Pak, kalau saya hidup, berarti saya harus mengejar arti sebuah kesuksesan dunia. Saya harus sukses di dalam pekerjaan saya. Saya harus sukses di dalam impian dan cita-cita saya. Sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Tetapi, saudaraku, yang lebih terpenting dari itu semua adalah ketika kita melihat firman Tuhan sebenarnya, yang mengatakan bahwa kita ini dibentuk di dalam kandungan ibu kita.
Di dalam Mazmur 127, saudara, bahwa kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita lahir. Nah, sebenarnya ketika firman Tuhan ini ditulis, ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup. Berarti, saudaraku, ada maksud dan rencana Dia di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau selama kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa berguna buat orang lain. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Artinya kalau kita berbicara tentang hidup ini ada kesempatan, kita harus menyadari bahwa ada waktu yang tidak akan pernah bisa kembali. Kesehatan kita satu kali Bapak Ibu akan pergi. Ada kesehatan di mana kesehatan kita akan semakin hari, kekuatannya akan semakin mengecil, akan berkurang begitu. Kenapa waktu kesehatannya full, ya dalam keadaan baik, masih sehat, masih kuat begitu. Tetapi kita tidak mengambil kesempatan bukan hanya untuk kita bekerja, bukan hanya untuk kita melakukan aktivitas, belajar dan seterusnya, tetapi kita juga mengambil bagian kita untuk kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu adalah bagaimana kita melayani, menunjukkan sikap kita kepada Tuhan lewat apa yang Dia sudah percayakan kepada kita di dalam hidup ini. Yaitu apa? Kita bersyukur, ya, kemudian kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ibadah, berdoa. Nah, itu adalah melayani Tuhan. Nah, sekarang melayani pekerjaan Tuhan adalah bagian yang kita ambil ya di dalam pengembangan bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat apa? Ya itu tadi, ketika kita bisa mengajar, ya kita bisa menyampaikan khotbah, kemudian kita juga bisa memberi yang terbaik lewat gereja kita, dari hidup kita, berbagai bidang. Nah, ada 3 orang, saudara, 3 jenis orang ya, yang sudah di dalam Tuhan, yang percaya katanya kepada Tuhan, tetapi berbeda di dalam responnya. Jadi yang pertama, ada orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, ya, tetapi kalau dia sudah menikah, dia sudah punya anak, punya keluarga, dia tidak melarang anak-anaknya untuk datang ke gereja, beribadah, tidak. Tetapi dianya tidak bergereja. Dan dia hanya bilang begini, saya akan kejar apa yang menjadi impian saya akan kerja keras, gitu, semuanya juga untuk kamu. Gitu. Jadi kalau saya nggak ke gereja, Tuhan juga pasti tahu. Ya, Tuhan pasti mengerti, karena gue bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka tidak bergereja, tidak beribadah, tidak ambil bagian melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, dia support, dia memberi itu, ya, dia ngasih begitu, terlibat di dalam sebagai donatur. Itu yang kedua. Tetapi dianya tidak bergereja dan tidak melayani. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang betul-betul percaya kepada Tuhan, ya, tetapi dia juga mengambil waktu dan kesempatan untuk dia terjun di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, saudara sedang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ada di tempat ini pagi hari ini, ya saudara masuk dalam kelompok yang ketiga. Nah, bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Inilah yang harus kita ingatkan senantiasa. Ingat, waktu tidak pernah akan kembali. Kita putar waktu untuk 1 jam saja, kita kembali kepada yang kemarin, itu tidak bisa. Ya, jadi semakin hari semakin habis waktu, semakin habis waktu, semakin habis waktu. Orang berapa banyak melakukan aktivitas, ya, tidak melayani Tuhan, tidak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka nggak sadar, tiba-tiba waktunya sudah sedikit. Waktunya sudah sangat pendek. Saya saja nih Bapak Ibu, saya saja waktu melayani Tuhan, dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, itu sudah dalam kategori punya anak, gitu. Dalam punya anak, sudah menurut saya pada waktu itu, di tahun 2010, ya, itu sudah cukup lama, 13 tahun yang lalu. Sudah di atas 30 tahun lebih, hampir 40 tahun begitu. Nah, satu kali saya merenungkan begini, setelah saya melayani Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan, saya juga aktif di dalam berbagai kegiatan yang bersifat artinya mencari uang untuk keluarga. Saya merasakan bahwa Tuhan, saya melayani Tuhan dengan sisa waktu yang sekarang ini, saya rasa saya masih kurang. Kenapa Tuhan tidak panggil saya, tidak pilih saya ketika saya lulus SMA, saya masuk sekolah teologi, saya belajar selama 4 tahun, setelah itu saya terjun di dalam pelayanan yang sesungguhnya. Nah, saya sekali bertanya begitu pada waktu itu sama Tuhan. Kenapa? Karena menurut saya kurang saya waktu untuk melayani Tuhan. Nah, saudara bayangkan berapa banyak orang yang tenang-tenang saja, santai-santai saja di luar, ya, tidak mengingat bahwa berkat pekerjaan bisnis yang dia tekunin hari ini sudah datangnya daripada Tuhan.
Tapi pada satu kali akhirnya saudara, berapa banyak juga kita sedih melihat beberapa kenalan kita, melihat beberapa orang sampai akhir hayat hidupnya, saudara, tidak ada pernah ada waktu lagi. Sama sekali tidak ada waktu. Tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah beribadah. Tahu-tahu Tuhan panggil dia karena waktunya sudah selesai dan dia tidak punya kesempatan dia melayani itu. Ada orang datang kepada Tuhan yang melayani Tuhan dalam keadaan sudah tidak berdaya, dalam keadaan sudah tidak bisa kemana-mana, hidupnya tergantung oleh orang lain. Coba saudara, sayangkan waktu yang ada kan. Nah, makanya saya selalu ingatkan bahwa kalau ada waktu dan kesempatan, mari ambil kesempatan itu. Jadi kesempatan itu ya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan proses kehidupan kita. Ya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yuk, Mazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 ya. Kita Mazmur 90. Mazmur 90 Bapak Ibu Saudara, ayat 10 dan nanti lompat ayat yang ke-12 ya. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Ini hidup manusia nih, saudara. Ya, ayat 12 saudara lihat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita kembali ke ayat yang 10. Ayat yang ke-10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Kalau saudara lihat hari ini, hidup manusia tidak sampai 70 tahun rata-rata kalau diambil di pukul rata di rumah duka rata-rata. 50, 60, 50, 60. Saudara bayangkan, semakin turun usia manusia. Bahkan saudara juga bisa melihat usia 35 dan 40. Cukup banyak mereka dipanggil yang meninggal di usia-usia seperti itu. Coba saudara bayangkan, singkat 70 tahun saja singkat. 70 tahun adalah masa persiapan masuk kepada dimensi kehidupan kekekalan yang tidak dibatasi oleh tahun. Tetapi kalau misalkan ada orang yang gagal di masa 70 tahun ini, anggaplah 70 tahun hidupnya. Ya saudaraku ya. Saudara bisa lihat betapa sayangnya kesempatan yang akan diraih ke depan, kesempatan yang amat sangat berharga itu, yaitu kekekalan, dilepas di masa yang singkat ini 70 tahun. Nah, saudara coba lihat. Ada orang yang menikmati masa 70 tahun yang singkat, tetapi melepas masa kekekalan, itu juga sesuatu hal yang salah. Sangat disayangkan, saudara. Nah, sekarang kita kembali kepada usia kita masing-masing. Anggaplah, ya, kalaupun usia itu di tangan Tuhan, ya, ya memang betul. Kenapa? Karena manusia 1 menit ke depan aja nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya dia. Nggak ada tahu. Dan tidak ada pengumuman dari malaikat. Yang mau dipanggil Tuhan tuh nggak ada pengumuman terlebih dahulu. Atau ada agendanya begitu ya. Tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa akan dipanggil Tuhan. Nggak ada. Sehingga kita baca dulu ke pengumuman satu-satu. Kayak pengumuman ujian. Naik semester gitu ya. Kalau zaman dulu kan begitu tuh. IPK-nya berapa tuh ditempel ke ketahuan tuh. Mata kuliah apa yang ngulang dan mata kuliah apa yang tidak ngulang gitu. Seperti itu. Nggak ada. Tuhan nggak lakukan itu. Artinya selama kita hidup, kita harus menggunakan waktu yang ada. Kita harus bersiap-siap. Makanya kata berjaga-jaga, ya itu bukan berarti hanya berbicara tentang berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan. Tapi berjaga-jaga erat kaitannya dengan bagaimana sikap kita ketika kita membawa kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Ya. Dikatakan demikian di ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaan dan kesukaran dan penderitaan. Coba kesukaran dan penderitaan bicara soal apa sih Bapak Ibu? Pola makan sudah harus diatur. Jangan menggunakan, jangan pakai garam yang agak sedikit berlebihan. Kenapa? Karena kesehatan akan terganggu. Ginjalnya sudah sangat berbahaya misalkan. Coba, makanan harus ditakar, diukur, semuanya ditimbang. Kenapa? Karena diabetesnya sangat tinggi misalnya. Dan udah banyak kesukaran-kesukaran. Sudah tidak bisa jalan dengan sempurna. Kaki sudah sakit kalau berjalan misalkan 10 meter. Ya, sudah sangat sakit. Ya, udah nggak kuat lagi kakinya. Apakah nunggu seperti itu baru ngambil kesempatan untuk kita datang ke gereja, beribadah, bahkan punya hubungan pribadi yang bagus dengan Tuhan? Ini sebuah perenungan bahwa waktu yang ada. Selama kita kuat, sama kita sehat. Nah, inilah yang harus kita sadari. Yang harus kita renungkan. Bahkan bukan cuma sekedar kita renungkan, tetapi kita putuskan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Ya, sudah ada hidup tergantung kepada orang lain.
harus pakai menggunakan kursi roda, harus dipapa, dituntut orang, saudara. Ya udah nggak bisa, hidupnya banyak tergantung kepada orang lain. Nah inilah yang diingatkan Tuhan kepada kita, bahwa pada akhirnya berlalunya atau setelah itu kehidupannya begitu singkat, lenyap. Tadi dia sudah kelihatan ada jejak-jejaknya begitu. Misalkan apa? Pernah makan di restoran ini begitu ya. Pernah mengadakan acara di sini begitu. Pernah ngobrol-ngobrol begitu ya. Pernah membahas sama-sama ya tentang bisnis, tentang pekerjaan dan seterusnya. Tiba-tiba akhirnya sudah tidak ada. Kenapa? Sudah dipanggil. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua tentunya supaya kita betul-betul waktu yang ada setiap hari yang tidak pernah akan kembali itu kita pergunakan dengan baik. Sebaik-baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan benar. Kalau kita bisnis, bisnislah dengan benar. Kita kuliah, kuliahlah yang benar. Kalau kita melayani, melayanilah benar. Kita jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Punya motivasi yang betul-betul benar. Bukan punya motivasi memanfaatkan orang. Ini harus kita mengerti. Begitu. Supaya kita tidak mensia-siakan waktu yang ada. Hidup kita dikejar oleh waktu, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, satu hari berapa lama waktu yang kita pakai. Ingat, dalam satu hari 24 sampai dibagi 4. Itu rumus tuh, rumus. 24 dibagi 4. 24 itu hitungan jam, semua sama. Saudara dan saya punya waktu yang sama 24 jam. Hanya pembagiannya dibagi nggak menjadi 4 klasifikasi ini. Sudah dilakukan nggak 4 klasifikasi ini? Yang pertama adalah melayani Tuhan, ya, kemudian kita bekerja, kemudian melayani keluarga, dan yang ketiga, yang keempat adalah kita menjaga kesehatan. 4 ini kita lakukan nggak di dalam kehidupan kita 24 jam yang fantastis? Ayo. Ada orang yang bekerja, waktu untuk Tuhannya tidak ada, hanya pakai 3. Bahkan jangan 3, hanya 2. 2 apa? Bekerja, kemudian untuk apa? Beristirahat. Istirahatnya pun kurang. Nah ini salah nih Bapak Ibu nih yang model begini. Saya katakan jujur, terus terang, nggak saya tutup-tutupi. Pakai 2, 24 dibagi, hanya 2, ya dipakai 24 jam aja 2 aktivitas ini. Saudara harus berubah. Dengar baik nih, saudara harus betul-betul punya paradigma yang benar. Bahwa 24 jam itu Tuhan bagi waktu. 4 klasifikasi ini. Sediakan waktu Anda untuk Tuhan. Nah, jangan juga saudara dan saya ini malas. Saudara dan saya harus produktif, aktif. Saudara harus betul-betul menjadi orang yang bisa menghasilkan income yang baik. Saudara tidak boleh hanya datang kepada Tuhan untuk meminta-minta. Minta-minta apa? Minta-minta berkat. Jangan, saudaraku. Setiap doa mintanya berkat lagi, mintanya berkat lagi. Ini doa yang salah nih Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah mengajarkan kita jadi peminta-peminta rohani. Betul. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus rajin bekerja. Punya inovasi, ide-ide yang cemerlang. Bisnis agak sepi, pengembangannya apa. Seperti itu. Itu boleh dibawa dalam doa. Tapi kalau kita minta-minta sama Tuhan, ya saudara kita nggak ngapa-ngapain, atau kita tidak punya memunculkan ide-ide, kita tidak pernah tanya Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus saya kerjakan? Wah repot juga. Saudara. Ya saya nggak bahas itu nih di luar konteks. Tetapi lihat yang keempat ini harus kita kerjakan, ya. Jangan kita pelayanan terus, kesehatan kita nggak perhatikan. Ya, banyak mati muda orang itu. Ya, pola makan nggak dijaga, olahraga tidak pernah. Repot Bapak Ibu, nggak bisa, pelayanan akan terganggu. Ya, cari duit akan terganggu, hubungan dengan keluarga akan terganggu. Makanya tadi saya bilang, waktu dan kesempatan ini kita pakai. Untuk apa? Untuk 4 ini kita bagi betul-betul dengan baik. 24 jam pakai berapa untuk Tuhan? Saudara mau pakai 3 jam, 4 jam, 2 jam pagi, 2 jam malam. Seperti pagi hari ini, kita pakai 1 jam. Ingat tuh lagu tuh, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang tahu, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ini lagu yang mengingatkan kepada kita sebelum kita beraktivitas kita cari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Bapa Yesus. Apalagi kita bos yang punya perusahaan. Siapa yang larang kita datang agak terlambat? Karena pagi kita berdoa dulu. Kita ada di Shema Adonai terlebih dahulu. Anak buah tidak akan melarang kita, saudara. Tapi kita juga tahu tentang apa itu aturan di dalam perusahaan. Apalagi kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Hidup ini singkat. Kalau dipanggil 70 tahun, kalau dipanggil 70 tahun, apa yang sudah kita perbuat hari ini? Usia sekarang ulangi dengan usia 70 tahun. Berapa sisa waktu kita hari ini? Untuk apa sisa waktu itu kita kerjakan hari ini? Apakah kita masih terus berantem, memusuhi istri, memusuhi suami?
ribut sama teman sono sini nggak terselesaikan, ya mati di dalam kepahitan, mati di dalam dendam, kebencian sama orang. Waduh, repot Bapak Ibu. Ya, kalau seperti ini. Pelayanan kita 17 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 4 tahun pada akhirnya mati menjadi orang yang kalah, sia-sialah hidup. Tapi kalau kita bisa membersihkan hati kita, Bapak Ibu, karena kuncinya adalah ketika kita hidup menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk apa, Bapak Ibu? Adalah untuk memperbaiki hati kita semakin hari, bukan semakin baik, semakin jauh lebih baik, semakin jauh lebih baik. Itu ke depan, itu adalah target dan tujuan hidup kita, mempergunakan waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan. Tidak boleh ada punya musuh satupun, saudara, nggak boleh. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun yang kita tanamkan kepada siapapun. Tidak ada punya motivasi yang salah di dalam hati kita, mempergunakan pelayanan sebagai sumber untuk cari uang, menggunakan waktu yang ada untuk keluarga kita, untuk bisa memeluk anak-anak kita dengan kasih. Satu kali kita sadar, kita akan berpisah dengan anak-anak yang kita cintai. Dengan cucu-cucu kita, mari pergunakan waktu yang ada berkumpul, mendidik mereka di dalam kebenaran. Ajarkan mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi, bukan hanya mengenal, tetapi punya keintiman dan kedekatan yang terbangun. Begitu. Ayo, kapan lagi kita bisa memeluk istri kita, bisa memeluk suami kita? Kalau satu kali salah satu sudah dipanggil, lambat Pak, Bu. Kapan lagi kita bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita misalkan, atau buat pasangan kita yang terbaik? Coba waktu yang terbatas. Satu kali kita akan menjadi sebuah kenangan. Orang akan mengenal kita sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang pelayanannya begitu memberkati, atau justru mati ketika meninggalkan dunia ini, dikenal sebagai orang yang ya pelayanannya nggak benar, ternyata kehidupan rumah tangganya ternyata karena ternyata waktu bekerja ternyata menyimpang, ternyata korupsi dan seterusnya. Apakah itu sebuah kebanggaan? Tidak. Makanya Tuhan nggak mau seperti itu. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan iman kita, iman percaya kita yang semakin bertumbuh, Tuhan mau kita mengakhiri dengan happy ending. Tuhan menginginkan setiap kita keluar menjadi pemenang. Lalu saya katakan pemenang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh kalah, gagal di dalam proses kehidupan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Ayat yang ke-12, kita kembali ke Mazmur 20, ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi minta Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih tahu dong Tuhan bagaimana semua Tuhan sudah kasih tahu. Di mana? Di dalam Alkitab yang kita pegang, yang kita baca setiap hari. Kita diajarkan itu semua. Ayo kita bijaksana. Saya yakin ketika kita baca firman, kita mengerti tentang apa yang kita baca. Kita menyimpan di dalam hati kita. Kemudian kita maknai dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan baik nih Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu muncul dari mana? Dari hubungan kita dengan Tuhan. Dari firman yang kita baca setiap hari. Saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana. Artinya apa? Menyikapi kehidupan ini dengan respon yang benar. Respon yang positif. Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Tentunya tadi yang saya katakan. Kesempatannya kesempatan apa? Kesempatan kita semakin lebih baik ke depan. Bukan stuck. Stuck saja sudah jelek, saudaraku. Tetapi ada perubahan yang ke depan semakin baik. Progresnya ke depan itu positif, benar-benar menyenangkan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan begitu. Nah, apa yang bisa membuat orang stuck tadi? Hati tidak bisa dijaga. Kalau sudah hati tidak bisa dijaga, saudara, waduh orang. Makanya saya nggak suka dengan apa yang ada disebut dengan pertengkaran di dalam gereja. Kubu-kubuan di dalam gereja. Saya ngomong di gereja saya nih, mumpung masih kecil nih, belum gede nih. Ya saya nggak tahu, udah tergantung Tuhan lah. Ya, Tuhan mau bawa seperti apa, ini jemaat dari Tuhan. Tetapi saya harus bersikap benar sebagai seorang pemimpin. Saya selalu katakan, di gereja ini tidak ada kubu-kubuan. Ya, tidak ada. Jangan bikin grup tuh, yang manajer semua. Yang pedagang kecil. Yang buruh cuci. Berkubu-kubu begitu, nggak nyatu. Kenapa? Karena yang kaya punya pride. Masa saya bergaul sama mereka sih tukang cuci baju? Masa saya bergaul sama mereka sih sopir Grab, ojek, dan seterusnya? Maaf nih, profesi ini bukan profesi jelek, profesi mulia. Tidak ada profesi yang jelek. Selama orang mau bekerja, dia tidak malas. Saya angkat bahkan 2 jempol kepada mereka. Tetapi juga banyak orang punya konsep berpikir yang salah. Membatasi pergaulan mereka. Membatasi kedekatan mereka dengan semua orang. Apakah gereja seperti itu?
Gereja itu unity. Kalau kita kembali kepada zaman Rasul Paulus, kita bisa lihat yang kaya dengan yang di bawah, yang hidupnya sederhana, itu menyatu. Jangan bikin kubu kau di dalam gereja, kau bikin partai politik saja. Ya, nggak usah ada di gereja yang model-model seperti itu. Ya, saudara mau senang dengar omongan saya, nggak senang silahkan. Urusan ada di tangan saudara. Tapi saya sedang menyampaikan sebuah kebenaran bahwa gereja harus mempertahankan kemurniannya. Jangan dikotori dengan cara-cara dunia dibawa masuk ke dalam gereja. Saya harus filter itu sebagai seorang pemimpin tentu. Nah, ini harus kita perhatikan betul ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita terbatas tentunya. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal ini, maka dari Mazmur 90 ayat 10 dan 12 kita menyadari ya bahwa waktu itu sangat berharga. Hari-hari itu akan berlalu begitu cepat. Jangankan hari, minggu saja berlalu cepat. Ya. Masalah kemarin baru Rabu kemarin nih saya setiap pagi bawa renungan nih gitu ya. Bukan setiap pagi Pak. Setiap Rabu Kamis saya bawakan renungan, sekarang udah Rabu lagi. Cepat ya. Kalau saya ndak ada kegiatan nih, 1 minggu nih setiap pagi renungan saya ambil saya bisa. Tetapi kan tidak mungkin, saya punya tugas tanggung jawab yang lain. Saya harus pikir ini buat ini, makanya saya bilang sama Bu Heni, Bu, saya ambil saja Rabu dan Kamis. Katanya kalau mau setiap hari, oke, saudara. Kalau memang waktunya saya bisa, tetapi kan saya ada pekerjaan yang memang waktunya tidak begitu jauh dari sini, begitu. Jamnya begitu ya, yang harus saya kerjakan dan beberapa kegiatan berkaitan dengan tadi renungan dan seluruh yang harus saya buat. Jadi saya bilang, ambil saya Rabu dan Kamis. Nah, saudara, ketika kita percaya bahwa waktu dan hari adalah sebagai sebuah evaluasi dalam kehidupan kita, maka hari ini saya akan menyampaikan perenungan kita, penekanan perenungan kita bahwa hidup ini ada kesempatan itu berbicara tentang hal apa? Yaitu membawa hidup kita semakin hari semakin bermakna, indah di hadapan Tuhan, nyaman di dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ada 2 hal penting yang memaknai hidup kita untuk kita kerjakan menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Jadi ada 2 hal penting memaknai hidup ini untuk kita kerjakan ya di dalam waktu dan kesempatan yang ada. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, selagi ada waktu dan kesempatan, marilah kita berbuat baik. Itu poin yang pertama. Selagi ada waktu dan kesempatan, marilah kita berbuat baik. Ya, coba saudara buka Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 10. Kalau ada yang mau bantu baca silakan Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih cepat. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, silakan. Galatia pasal 6. Ya, saya bacakan ya. Silakan, Karena Bu. itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, makasih Bu. Alkitab mengatakan selagi ada waktu dan kesempatan. Kapan? Sekarang. Kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain kapan? Sekarang, waktu kita masih hidup. Kesempatan kita untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain kapan? Sekarang. Kesempatan kita untuk masuk surga kapan? Sekarang. Jadi bukan orang setelah mati, bukan sekarang. Tapi Tuhan bilang apa? Selagi ada waktu dan kesempatan. Ada waktu itu untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, kesempatan kita untuk kita menolong sesama, makanya dikatakan, saudara seiman kau tolong dulu. Ya, supaya apa? Kenapa saudara seiman? Karena saudara seiman adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita. Tadi malam saya bicara dengan sebuah komunitas yang juga disiarkan lewat YouTube. Ya, saya menyampaikan bahwa saya nggak ngerti dengan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Nggak semua. Beberapa hamba-hamba Tuhan ya. Pelayanan misi yang jauh di luar pulau mereka samperin, mereka layani. Itu pun bukan pelayanan misi sebenarnya. Kalau misi itu perjalanannya ya. Tugas mereka adalah penyampaian kabar baik, kabaran Injil, atau pemberitaan Injil, atau PI. Itu yang dia bawa sebenarnya. Kalau datang pelayanan misi ke luar pulau, luar negeri, datangnya cuma masuk ke dalam gereja, berkhotbah, mendoakan, kemudian melakukan pelayanan pelepasan, itu bukan misi, itu bukan PI.
Yang Tuhan mau adalah PI, pemberitaan Injil. Ya, itu perjalanan namanya, jalan-jalan, itu healing namanya. Masuknya ke gereja soalnya, kepada orang yang sudah percaya. Tapi ini harus datang kepada mereka yang belum dengar kabar Injil. Itu yang disebut dengan PI. Itu yang Tuhan mau. Amanat agung itu isinya itu. Bukan datang kepada satu daerah di luar pulau, datang misalkan ke Nias, misalkan. Datang ke NTT, yang dilayani di gereja juga, orang percaya juga. Ya, nah, tapi berapa banyak di antara mereka yang jauh mereka kejar, mereka layani, wah, kelihatan hebat begitu. Yang dekat dia tinggalkan nih. Siapa itu? Keluarganya. Anaknya nggak pernah diperhatikan, istrinya nggak pernah diperhatikan. Tapi untuk pelayanan misi yang jauh buat orang lain, itu dia kejar. Dia bela-belain tuh, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang nggak benar nih, Bapak Ibu. Kuat dulu di dalam, yang dekat ini diperhatikan, dibantu, disupport, baru kita keluar. Jangan keluar dulu, di dalam rusak, repot. Tuhan nggak mau seperti itu. Lucu, yang dekat dia nggak lihat, kan dekat kan kelihatan. Ya, ibarat orang nih, matanya mungkin rabun atau apa, yang dekat dia nggak lihat. Tapi yang jauh dia bisa lihat. Bukan berarti yang jauh kita nggak boleh layani. Bukan itu maksudnya. Dua-duanya harus seimbang. Dekat sudah beres, baru yang jauh kita layani. Waktu kita pergi jauh juga harus ada komunikasi. Dengan siapa? Dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri juga terutama itu komunikasi nggak boleh putus. Apalagi zaman canggih sekarang. Pak, sinyal tidak ada. Ya pada saat ada sinyal ya kok komunikasi lah. Begitu. Ya. Jadi perbuatan baik adalah sebuah kesempatan. Kapan kesempatan baik itu Bapak Ibu Saudara miliki? Ya pada saat Tuhan kasih kesempatan itu ada. Satu kali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya, saya antar anak saya sekolah. Pagi-pagi itu biasanya saya suka sarapan. Nah, satu kali ketika saya habis antar, saya pergi ke satu tempat, ke kompleks perumahan, saya pengen makan bubur, ya, bubur ayam. Karena saya sudah kenal banget tuh dengan penjualnya, sudah akrab sekali. Waktu dia lihat saya makan bubur, ya tegur sapa seperti biasa. Kemudian saya bilang, ya saya pesan biasa. Dia tahu lah kalau udah kata biasa, dia tahu selera saya itu seperti apa. Akhirnya dia bikinkan bubur itu, dan kemudian saya makan. Saudara, satu kali ketika saya makan, ya, lagi enak-enak nih, udah ada kurang lebih setengah, tiba-tiba saudaraku, ada tangan di depan wajah saya begini, ya, di depan, ini mangkok ya, ini mangkok, ini ada tangan dari samping tangan kanan saya, ada tangan seperti ini, ya, ternyata tangan anak kecil, tangannya kotor, hitam, begitu. Begitu saya menoleh, saudaraku, itu anak, saudaraku, ya, itu mohon maaf ya, ada anak, dia tunawisma ya, gelandangan seperti itu, pakaiannya kotor, lusuh, dan mohon maaf, aromanya agak tidak enak gitu. Lantas ketika saya lagi makan begini, saya merasa terganggu dong. Saya bilang sana, tangan saya gini, dan enggak, sana, saya bilang. Akhirnya dia pergi, saudara. Tiba-tiba nih saudaraku, ini kan tukang bubur ada beberapa baris bangku ya, karena dia sewa tempat itu tempatnya di sana. Tiba-tiba ada seorang ibu menggunakan hijab ya, dengan dua anaknya, melihat anak itu ketika saya usir, tiba-tiba ibu hijab ini bilang begini, dek, sini dek, sini, dia panggil. Setelah dia panggil, kemudian disuruh duduk tepat berhadapan-hadapan dengan dia. Saudara, waktu saya makan, saya lihatin, karena di depan saya betul-betul jelas, hanya beda kurang lebih 30-40 cm kok. Dari bangku yang di depan saya ke belakang sana, 40 cm kurang lebih. Jadi saya lihat betul. Terus ibu ini bilang begini, ibu hijab ini bilang begini. Dek, dia bilang, kamu mau makan apa? Kamu sudah makan belum? Anak itu hanya menggelengkan kepala. Dia bilang dia belum makan, begitu. Kemudian dia bilang begini, kamu mau mie ayam mau ya? Mau ya, oke ya. Kok dia panggil, mie ayam Bangka dia panggil. Kok sini kok, dia bilang. Kok bikinin mie ayam yang komplit. Mie ayam yang komplit ya. Terus kamu mau minum apa? Karena anak-anak yang minum Presti tanya, kamu ini mau? Mau. Presti dia berikan lagi. Presti keluar, tunggu mie ayam itu. Jadi mereka makan nih berempat waktu itu. Jadi akhirnya datang makanan dan dia makan anak itu. Waktu saya lihat seperti ini Bapak Ibu, saya nggak jadi makan. Itu bubur masih ada, nggak habis. Saya cepat-cepat pulang, saya bayar itu bubur. Di perjalanan, saya mengetikkan air mata, saya menangis. Ini sebuah tamparan banget buat saya. Yang katanya hamba Tuhan, yang katanya pendeta, saudara, lihat ya. Ada kesempatan untuk menolong orang, saya tidak tolong orang. Berapa sih semangkok bubur? Apakah 3 juta? Kan tidak. Semangkok bubur itu lengkap, itu cuma 20.000. Taruhlah dengan minum 25.000. Untuk 25.000 saja, saya sulit itu berbagi. Ngomong jago di mimbar. Ya, bicara soal kasih hebat. Tapi aplikasinya ketika menghadapi sebuah fakta kenyataan, saya berbeda dengan apa yang saya ucapkan. Saudara lihat orang muslim, seorang perempuan berhijab.
Ketika ada kesempatan, dia berebut mempergunakan kesempatan itu untuk menolong orang. Saya yang di mimbar bicara, ayo kau kasih dong, bantu mereka yang susah. Tuhan berkata, ketika aku lapar, aku diberikan makanan, pakaian, dan seterusnya. Atau Tuhan berkata di dalam Alkitab, ayo bagikan hartamu, jual, bagikan kepada orang miskin. Bolo-bolo jual harta. Duit ada di kantong 300.000 nih, saudara. 25.000 aja untuk bayarin orang makan yang susah. Berat tuh. Coba. Ketika itu terjadi, saudaraku, saya menangis di sepanjang jalan. Saya betul-betul menangis tuh, bukan cuma meneteskan air mata. Saya menyesal karena saya tidak terlibat, karena waktunya sudah lewat. Hanya hitungan menit, detik aja. Ya, begitu. Saya tidak punya kesempatan untuk saya memberi kepada anak itu. Saya menangis di sepanjang jalan, Bapak Ibu. Saya menyesal. Wah, sepertinya ada intimidasi dalam hati. Tuh, oh pendeta tuh, pendeta tuh, begitu tuh. Ya, iblis seperti mengintimidasi seperti itu. Nah, saudara, saya pulang ke rumah begitu, ya. Saya nggak tenang, saudara. Saya nggak tenang. Mata saya tuh bengkak. Saya menahan. Saya merenungkan masa-masa kecil ketika saya suka, ya, setelah peristiwa itu, ya. Bagaimana juga dulu kan, ya, mungkin pernah bercerita atau belum? Betapa susahnya hidup. Kemudian saya lihat anak ini juga masih kecil. Dia butuh makan pagi-pagi, lapar. Kenapa saya tidak dikasih makan? Kenapa saya tidak memberi? Nah, saya nggak usah contoh, nggak usah ceritain orang nih, cerita diri sendiri, pendeta nih, sudah, ya, ya, dia bisa seperti itu. Nah, artinya apa, saudara? Ketika saya pulang, besokannya saya datang lagi, artinya saya menyesal, karena saya tidak bisa mempergunakan waktu yang ada untuk berbuat baik. Besok saya datangnya ke tukang bubur itu, saya tanya, di, itu anak yang kemarin kemana? Iya bos, katanya agak ada lagi bos. Kemarin juga saya lihat, itu biasa tidur di situ tuh bos. Tidur di situ, toko itu tuh bos. Saya lihat. Biasanya pakai kardus, dia bilang begitu. Nggak tahu tuh dari mana bos. Biasanya kan kalau saya lihat kan bawa ada orang tuanya gitu kan. Ini ada bos dia sendiri begitu. Waduh, saya makin nyesek, saudara. Dan saya bilang saya berhutang, saya harus cari anak itu. Saudara, saya nggak ketemu anak itu. Saya putar-putar daerah Ciledug itu ya, saudara. Saya nggak ketemu. Saya cari masuk-masuk gang begitu, saya harus balas. Kalau saya udah janji, kalau saya ketemu anak itu, saya akan ajak makan, saya akan bawa nih ke Indomaret, pokoknya saya berikan bekal, saya kasihkan uang, ya, saya akan kasih begitu, saya akan tebus kesalahan saya, begitu. Tapi ternyata tidak ada, dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan anak itu. Saudara, bagaimana ketika kita berbicara tentang sebuah kesempatan? Chance never come twice. Kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ketika ada kesempatan itu, saudara, lakukan yang terbaik. Ketika kita bisa menolong orang lain, maka sebenarnya kita juga sedang melakukan perintah Tuhan. Kita sedang memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan juga kita sedang berdampak bagi orang lain. Maukah saudara dan saya mengambil kesempatan? Setiap kesempatan itu ada untuk kita mengerjakan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Atau justru saudara bersikap salah seperti saya. Dan akhirnya saya menyesal tidak punya kesempatan untuk melakukan yang baik buat orang lain yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kesempatan itu ada, ayo kita tolong. Siapapun yang membutuhkan kita. Jangan hanya kita berbicara, Pak, kata firman Tuhan kan saudara teriman dulu. Tapi ini orang muslim nih Pak, yang minta-minta bantuan sama kita. Bahkan kita nggak tahu nih Pak agamanya apa Pak. Tapi dia dalam keadaan butuh. Ya, tolong juga, saudara, tolong juga kita. Begitu. Tetapi kalau kita ada di komunitas kita, misalkan ada kesusahan, mari kita bantu. Mari kita saling bertolong-tolongan. Tuhan berkata bertolong-tolongan engkau. Supaya apa? Untuk kita saling memperhatikan, saling membantu. Itulah pentingnya unity. Itulah iman di dalam Kristus. Itulah kasih yang nyata di dalam iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita menjadi pelaku firman bukan hanya kita jago tentang pengetahuan teologi, bukan. Tetapi kita juga kaya di dalam kasih. Kita kaya di dalam kemurahan. Itu yang harus kita pegang betul, kita maknai. Bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Anak-anak harus ingat sama orang tua, pahlawan-pahlawan di dalam hidupmu. Orang tuamu hari ini sudah tidak berdaya, masuk di dalam masa-masa ketika mereka sudah memang tidak bisa produktif lagi. Saudara harus menghargai, saudara harus membahagiakan orang tua kita. Bahagiakan mereka sampai akhir hidup mereka. Perhatikan betul kehidupan mereka. Jangan sia-siakan. Ya, jangan kita memaki, jangan kita melakukan hal-hal yang bersifat menekan atau memprovokasi mereka. Jangan. Ya, kita harus menyayangi mereka. Jangan taruh di panti jompo, saudara. Jangan. Sehingga dia kesulitan melihat cucunya, melihat anak-anaknya. Jangan. Ya,
Kesempatan itu harus pegang dengan baik. Jadikan orang tua kita pangeran dan ibu suri di dalam kerajaan kecil kita. Kerajaan kecil kita itu berbicara tentang keluarga. Dan ini adalah waktu dan kesempatan yang tidak pernah akan terulang lagi. Berbahagialah saudara yang hari ini masih punya orang tua. Jangan kita berkata, "Pah, mama, nanti kalau mama meninggal, papa akan kita taruh di San Diego Hill dengan pemakaman yang luasnya 10 meter kali 20 misalkan. Kita akan bangun rumah." Percuma. Membahagiakan orang tua adalah pada waktu mereka masih ada. Karena waktu tidak pernah akan kembali. Sekarang, bukan tunggu nanti. Atau kata, "Pak, nanti kalau aku kaya ya Pak, papa pasti akan hidup bahagia." Tidak. Bahagiakan papa mamamu sesuai dengan ukuranmu yang hari ini ada. Kalau papamu suka kue tiaw, kau berikan kue tiaw tuh. Ya, kau jangan sumpet-umpetin makanan. Kalau sudah menikah, punya istri, ajarin istri saudara, suami Anda juga untuk menghormati orang tua Anda. Jangan punya istri, punya makanan, belanja dari supermarket, barang-barang itu diumpet-umpetin supaya orang tua Anda tidak tahu, tidak lihat, dan tidak minta. Gitu. Nah, ini keterlaluan nih, harus berubah. Belajar seperti itu. Ya, suami, you sebagai seorang yang punya otoritas. Kau bukan menindas, tetapi kau mengalahkan, membuka pikiran pasanganmu untuk juga bisa menghormati setiap. You juga hormati orang tua dari istri, kalau apa masih ada. Istri juga arahkan untuk menghormati kedua orang tuamu kalau dia masih ada. Bahagiakan bersama-sama. Karena suami dan istri itu ada satu. Ya, harus bisa membahagiakan mereka. Ya, ketika mereka tutup mata, mereka telah menjadi sebuah pahlawan yang berhasil untuk keluarga dan anak-anak mereka. Ya. Nah, saudara, saya tidak bahas tentang ini. Ini masuk di dalam pendidikan agama Kristen atau khotbah berkaitan dengan tema keluarga. Saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi ini adalah sisipan saja, saudara. Ya. Selama kita ada kesempatan berbuat baik, buat baiklah kepada orang tuamu, berbuat baik kepada saudara seimanmu, berbuat baiklah kepada semua orang. Ini yang harus kita lakukan. Karena kesempatan itu tidak setiap hari kita miliki. Ya, jangan pelit, jangan hitung-hitungan untuk menolong orang. Tolonglah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Anda. Karena Anda sudah terlibat untuk menolong. Tuhan tahu dan Tuhan perhitungkan itu kepada saudara. Poin yang terakhir, yang kedua, adalah pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Bisa dibantu lagi, Bu Heni? Efesus 5 ayat 16. Ya, saya cari dulu ya. Ya, silakan Ibu. Efesus 5 ayat 17. Ayat 5, 16. Ayat 5. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ya. Ayat 16. Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada hari ini karena waktu ini adalah hari ini atau waktu ini adalah jahat. Kenapa ada kata jahat? Banyak orang akhirnya menyerahkan hidupnya, hatinya oleh sesuatu yang bersifat jahat. Banyak orang yang hari ini hidup masih di dalam kejahatan. Makanya saya selalu bilang, kesempatan untuk berubah itu harus total. Tidak bisa 50% masuk duniawi, 50% masih percaya kepada Tuhan. Sama seperti sinkretisme. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada hal-hal yang gaib. Tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan, hati kita pun 100% buat Tuhan. Berarti 100% itu pula hidup kita harus diubahkan oleh Tuhan. Dan kita mau berubah 100%. Bukan kita sisain. 20% masih ikut-ikutan dunia, 80% untuk Tuhan. Atau 50% buat dunia, netral, begitu, tengah-tengah, begitu, ya, kompromi. 50% lagi untuk Tuhan. Nggak bisa begitu. Ya. Harusnya apa? Untuk Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan, saudaraku, jangan kasih peluang untuk sesuatu yang jahat. Hari-hari ini jahat. Dunia ke depan bukan semakin baik. Oleh sebab itu, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita pasti bisa melewati itu. Kita pasti bisa bertahan. Kita pasti tidak punya hati yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ada di dalam genggamannya Tuhan. Kita berjalan setiap hari pun dengan Tuhan. Kita walk by faith, iman di dalam Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, saudara, ya jangan pernah buka sesuatu yang bersifat jahat masuk ke dalam hati kita. Apalagi menguasai hati kita. Wah, repot, saudara. Makanya kenapa banyak orang Kristen dibilang, kenapa masih pelayanan, tapi hatinya kok begitu? Kok hatinya masih jahat? Nah, itu tadi. Ingat, yang menilai juri bagi kita, iman kita, di kekristenan kita, jurinya itu di luar. Bukan teman-teman kita di komunitas, bukan. Setiap kita semua di komunitas, itu jurinya orang luar, Pak Bu. Dia akan nilai kita nih, perilakunya, perkataannya, ya, sikapnya, seperti apa. Kemudian, ya itu tadi ya, bagaimana bersosialisasi, itu dinilainya di luar. Jurinya itu mereka. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika Alkitab ini berkata, hati-hati dengan sesuatu yang jahat, maka gunakanlah waktu yang ada. Dengan apa? Dengan baik. Untuk apa? Untuk kita betul-betul taat kepada apa yang Tuhan perintahkan.
Ada 3 bagian waktu. Yang pertama adalah ada 3 fase itu. 3 fase ini harus kita sadari. Bahwa yang pertama adalah waktu kemarin itu adalah sejarah. Waktu yang kemarin itu artinya sesuatu yang sudah lewat. Jangan kita hidup di masa yang lalu. Nggak boleh. Tinggalkan itu. Buang. Boleh nggak menjadi sesuatu yang dikenang? Boleh. Tetapi adalah sebagai sebuah proses pembelajaran. Bahwa dulu saya seperti ini. Saya mengalami perubahan karena di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua adalah waktu esok adalah rahasia. Kita nggak tahu ada rahasia-rahasia apa yang akan kita jalani. Tadi kan saya bilang, 1 menit ke depan saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja 1 kali ke depan, orang ada yang kehilangan pekerjaan, orang ada yang kehilangan usahanya, orang ada yang kehilangan pasangannya, orang ada yang kehilangan orang tuanya, orang ada yang kehilangan anaknya. Bisa saja, rahasia ilahi, kita nggak pernah tahu itu. Itu berbicara tentang waktu. Nah, waktu yang ketiga itu ada yang disebut dengan kairos Tuhan. Waktunya Tuhan, ada waktu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita sedang ada di dalam waktu-waktu untuk kita bisa melihat waktu atau kita menerima kairosnya Tuhan ke depan. Dan oleh sebab itu, saudaraku, mari 3 fase waktu itu menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Bahwa kita sedang ada di dalam fase berjalan ke depan. Melihat waktunya Tuhan, waktu yang dia berikan kepada kita. Waktu yang sedang dia persiapkan kepada kita. Waktu untuk apa? Waktu untuk melihat segala sesuatu kebaikan yang terjadi lewat kita. Ada satu waktu yang diberikan kepada kita bagian daripada upah kita selama kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan ada waktu yang indah ketika orang menutup mata bagi anak-anak yang sungguh-sungguh, yang serius kali ini, hidup untuk melayani Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam sebuah dimensi iman yang semakin hari semakin bertumbuh kuat, berakar semakin kuat, dan semakin besar. Nah, itu yang harus kita bangun dan kita sadari. Nah, inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa mari yang terpenting adalah kita mengambil bagian tugas kita masing-masing selama kita hidup, memaknai kehidupan ini untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan waktu yang ada, yaitu selama lagi ada waktu dan kesempatan kita berbuat baik bagi waktu. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu itu sangat singkat sekali. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jadi pelaku firman. Dan waktunya ini adalah waktu yang tidak pernah akan kembali. Dan kita percaya kita yang akan kembali kepada Tuhan, tapi kita sudah menerima upah daripada jerih kita selama kita hidup di dunia ini yang sangat menentukan. Menentukan kita masuk surga atau tidak ditentukan pada saat kita hidup. Ya, kita menjadi berkat buat orang lain. Berapa banyak jiwa yang kita layani itu pada saat kita hidup, bukan pada saat kita hidup. Marilah Bapak Ibu sekalian, pergunakan waktu yang ada dengan hikmat, dengan bijak di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam hikmat kebenaran yang kita terima, yang kita yakini sebagai sebuah dirangkah perjalanan kehidupan kita ke depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Dedi, firman Tuhan yang sangat menguatkan, sangat mendorong kita untuk berbuat baik selagi ada kesempatan supaya kita bisa menjadi anak Allah yang berkenan di mata Tuhan ya. Wah, poin-poin yang tadi Pak Dedi kasih jangan sampai disia-siakan ya. Jangan nanti waktu kita telah pergi dan meninggalkan dunia ini nyesal ya. Itu hanya sebagai sejarah di dalam kehidupan kita. Tetapi baiklah kita menanggapi waktu yang ada ini. Tadi poin yang ketiga kalau nggak salah apa ya Pak ya? Waktu yang sekarang adalah kesempatan ya Pak ya? Iya, waktu kairos Tuhan Bu ya. Kairos Tuhan ya. Ya baik. Makasih banyak Pak Dedi. Firman Tuhan yang sangat dan ya. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, kita bisa merenungkan kembali. Pujian yang akan dinyanyikan ini sangat tepat dengan tema yang kita angkat hari ini ya. Pujiannya adalah hidup ini adalah kesempatan. Mari kita merenungkan kebenaran firman kembali dengan pujian ini. Dipersilakan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir, Poliden Adhesive. Sebentar ya teman-teman ya. Biasa kalau YouTube itu suka ada promosinya.
Mari menunggu dengan sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Kita akan cari pujiannya. Pak Frans sedang mencarinya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Wow, pujian yang sangat indah. Pujian ini sangat membawa kita untuk mengingatkan kembali bahwa kita jangan menyia-nyiakan waktu. Selagi ada waktu kita pergunakan dengan baik ya. Baik, saya mau ajak Bapak Ibu untuk doa terakhir nanti. Dan Bapak Pendeta Dedi Kurniawan akan melepaskan berkat buat kita semua. Tentunya sebelumnya saya mau bahwa apabila Bapak Ibu yang menginginkan untuk topang di dalam doa, mohon dikirimkan beritanya kepada kami. Seperti hari ini seorang Bapak mengirimkan berita kepada saya, dan tentunya dengan senang hati kami akan apabila di antara Bapak dan Ibu yang masih ada mau ditopang, jangan sungkan-sungkan untuk beritahukan kepada kami ya. Kalau Bapak Ibu yang ada di grup SEMA, Bapak Ibu tahu nomor WA saya nomor berapa. Apabila Bapak Ibu yang ada di live streaming, Bapak Ibu bisa naik ke StreamYard karena di sana udah ada nomor ID Zoom-nya untuk memberitahukan kepada kami ya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bapa, mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik, untuk bersekutu, untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini, untuk melayani-Mu di dalam Sema Adonai ini, walaupun Sema Adonai ini adalah pelayanan di udara ya Bapa, tapi ini benar-benar Engkau inginkan dari awal, tanpa saya duga bahwa Zoom Sema Adonai ini boleh ada kemurahan. Engkau juga yang mengirimkan berkat-berkat buat Sema Adonai yang menopangnya. Itu adalah kesempatan buat mereka juga Bapak untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapak, hamba secara khusus Bapak memohon padamu, berkatilah para tangan-tangan yang memberikan dana Tuhan, menopang untuk supaya Sema Adonai ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua adalah anugerah-Mu ya Bapa, dan hamba percaya Engkau tidak berhutang. Engkau tahu siapapun mereka, Engkau akan memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Bapa, hamba juga berdoa ya Bapa untuk setiap kami, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk bekerja lebih giat lagi di dalam Engkau ya Bapa. Sebab itulah yang Engkau inginkan ya Bapa, agar kami dapat waktu ini dengan baik ya Bapa. Selagi ada waktu ini ya Bapa, ini adalah kesempatan bagi kami untuk berbuat baik. Bapa, mampukan kami Bapa. Pegang kami, kuasai kami, agar apa rencana-Mu dapat tergenapi oleh bantuan Roh Kudus atas hidup kami semua. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman, Pak Dedi Kurniawan. Bapa, biarlah berkat-berkat khusus mengalir atas hidupnya, kesehatan, dan biarlah Bapa terus Engkau memberkati dia sebagai gembala sidang Tuhan di dalam gerejanya. Berkati juga dia sebagai dosen di dalam sekolah STT, dan berkati juga dia sebagai pengajar-pengajar di tempat-tempat lain ya Bapak. Berkati istri dan anak-anak. Biar apapun yang Engkau rencanakan dalam hidupnya Bapak dapat tergenapi, karena anugerah-Mu besar atas hamba-Mu ini, kesehatannya Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Terima kasih Bapak untuk persekutuan Sema Adonai pada pagi hari ini. Biarlah Bapak persekutuan renungan pagi ini tetap Bapak memberkati, sehingga banyak jiwa-jiwa mendapat makanan rohani. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk Pak Dedi kepada kami. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita, buka hati dan terima berkat kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Pergunakanlah waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk kita memberi yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga,
Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, baik pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang ke awan-awan, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kita akan menerima mahkota yang daripada Tuhan. Yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Dedi. Terima kasih semua teman-teman. Baik teman-teman, selamat beraktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi.